Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saat ini kita akan membahas latar belakang munculnya pergerakan kebangsaan Indonesia. Namun hal ini masuk ke dalam hal yang ketiga, yaitu peran kaum terpelajar dan profesional dalam menumbuhkan kesadaran nasional. Berkembangnya kegiatan pendidikan telah membawa hikmah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Warga masyarakat yang mengikuti pendidikan model barat ataupun pendidikan Islam tampil sebagai kelompok terpelajar. Mereka menjadi pelopor dan bergerak berjuang bersama rakyat. Kaum terpelajar banyak yang menyadarkan masyarakat tentang kedudukannya sebagai bangsa yang sudah seharusnya memiliki kedaulatan dan kemerdekaan. Bangsa Indonesia harus berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain. Perlu diingat bahwa munculnya kaum terpelajar telah melahirkan kelompok baru dalam masyarakat. Kelompok baru ini lebih dikenal sebagai kaum profesional. Sebagian besar di kelompok ini adalah kaum terpelajar yang sudah menyelesaikan pendidikannya. Kaum terpelajar dan kaum profesional ini tampil sebagai penitis dan penggerak munculnya pergerakan nasional. Bahkan di antara mereka kemudian banyak yang menjadi pemimpin pergerakan nasional. Dengan demikian, kaum terpelajar dan kaum profesional memiliki peran yang penting dalam menumbuh kembangkan kesadaran nasional. Para pemuda pada masa pergerakan nasional sangat gigih mengejar cita-citanya, terutama cita-cita kemerdekaan. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga mengejar pendidikan. Para pemuda dari berbagai daerah tidak mempersoalkan perbedaan adat istiadat dan kedudukan sosial mereka. Mereka hanya memikirkan cara untuk menghimpun persatuan dan kesatuan guna mencapai kemerdekaan bangsa. Selama menempuh pendidikan di sekolah, tumbuh perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa terjajah. Perasaan tersebut menjadi salah satu dasar untuk membangun nasionalisme Indonesia. Latar belakang munculnya pergerakan kebangsaan Indonesia yang berikutnya adalah peranan persuratkabaran bagi kesadaran nasional. Tentu kalian sudah sangat akrab dengan surat kabar. Setiap pagi mungkin orang tua tidak lupa membaca surat kabar. Nah, surat kabar ini sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan. Sebelum kebangkitan nasional, sebenarnya sudah banyak berdiri penerbitan. Di samping penerbitan milik Belanda, banyak pula penerbitan berbahasa Melayu. Surat kabar Bro Martani yang terbit di Surakarta dianggap sebagai perintis surat kabar pribumi. Nah, ada beberapa surat kabar yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah di Jawa terbit Pewarta Surabaya, penerbitan Betawi, Sinar Jawa, dan Slompret Melayu. Di Sumatera terbit Sinar Sumatera, Cahaya Sumatera, Perca Barat, dan Pemberita Aceh. Kemudian di Kalimantan terbit Pewarta Borneo, di Sulawesi juga terbit Pewarta Manado. Setelah itu baru bermunculan banyak sekali persurat kabaran, diantaranya Pikiran Rakyat, Daulah Rakyat, Persatuan Indonesia. Tugas pers nasional atau pers pergerakan waktu itu adalah memberi penerangan. Para pembaca diberi informasi tentang berbagai kejadian. Selain itu, pers nasional juga mendidik masyarakat agar lebih maju serta berpengetahuan luas sehingga bangsa Indonesia menjadi lebih maju. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan tentang latar belakang munculnya pergerakan kebangsaan Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.